Assalamualaikum semuanya, Gaspol bab 83-84. CEO dingin dan gadis malang. Maafkan saya Bu, ucap manajer itu penuh sesal. Maaf. Beo pemilik toko. Bu, sungguh saya bersalah dalam hal ini. Gara-gara saya toko ini terancam tutup, ucap manajer itu dengan kepala tertunduk. Apa? Pekik pemilik toko yang sangat shock. Apa yang telah terjadi? Hah? Berang pemilik toko. Manajer itu menceritakan apa yang terjadi keseluruhannya. Kau tahu kenapa Tuan Muda Alatas berbuat seperti ini? Toko ini sebagian modal dan Nyonya Alatas. Bisa dikatakan 60% saham keluarga Alatas ada pada toko ini. Tak seharusnya kau menghina menantu dari keluarga itu, teriak pemilik toko. Maafkan saya Bu, lirih manajer toko. Sekarang kau temui Tuan Muda Alatas dan istrinya. Minta maaflah agar toko ini tak ditutup, ucap pemilik toko datar. Baik Bu, jawab sang manajer. Setibanya di mansion, Sean membantu Anaya untuk turun dari mobil. Hatinya masih terasa panas saat sang istri dihina. Mereka memasuki mansion saling bergandengan tangan seraya Sean menuntun sang istri dengan perlahan. Anaya tak bisa lagi berjalan dengan cepat karena kandungannya yang sudah besar. Lah katanya belanja. Mana belanjaannya? Tanya Nyonya Anita yang menunggu kepulangan anak menantunya. Gak jadi Ma. Tiba-tiba mood aku buruk. Lain kali aja Ma, ucap Anaya tak sepenuhnya berbohong. Nyonya Anita mengerutkan keningnya saat melihat raut wajah sang putra yang tampak kesal dan keruh. Sean membantu Anaya duduk di sofa hari bumil itu nyaman untuk duduk. Mau minum? Tanya Sean lembut. Nanti aja Mas. Tolak Anaya tersenyum manis. Baiklah sayang. Balas Sean. Sean, papa nunggu kamu di ruang kerjanya, ujar Nyonya Anita pada Sean. Ya Ma, jawab Sean. Sayang, aku temui papa dulu ya, ucap Sean mengelus perut Anaya sekilas. Lia Mas, jawab Anaya. Naya, apa yang terjadi? Tanya Nyonya Anita pada Anaya menantu karena tak mungkin anaknya pulang dari luar dengan wajah yang begitu keruh. Tadi ada sedikit salah paham di tokonya Ma. Bikin Mas Sean ngamuk, jawab Anaya. Maksudnya? Tanya Nyonya Anita. Anaya menceritakan semua yang terjadi di toko tanpa ada yang kurang. Wanita parubaya itu tampak menghela nafas panjang. Wajar sih menurutnya jika Sean memberi pelajaran pada orang itu, tapi tidak dengan menutup toko itu juga. Yang bersalah adalah manajer toko, bukan pemiliknya. Ma, menurutku ini berlebihan, gak seharusnya juga toko itu ditutup, ujar Anaya. Lia sayang. Menurut Mama juga begitu. Coba nanti kamu bujuk Sean ya, jawab Nyonya Anita. Mas Sean tetap pada keputusannya Ma. Naya minta tolong Mama, buat bujuk Mas Sean, kasihan karyawan yang bekerja di sana hanya karena kesalahan satu orang semuanya itu menanggung, lirih Anaya memohon kepada mertuanya itu. Akan Mama coba ya. Tapi tunggu emosinya mereda dulu, jawab Nyonya Anita tersenyum tipis, ternyata menantunya begitu baik. Di ruang kerja Papa Ferdian, Sean tampak fokus membaca map yang diberikan oleh sang Papa Ferdian. Menurut Papa, Indi benar-benar sudah berubah, tapi Denny dan Gunatama masih mencari keberadaan Indi saat ini. Kamu tahu sesuatu? Tanya Papa Ferdian. Wanita itu telah kembali pada keluarganya di luar negeri, jawab Sean. Baguslah. Papa sudah menghubungi kakek Anaya, ayah dari Indi, untuk bekerja sama menghancurkan Gunatama. Sekarang saham orang tua Indi saja yang masih membuat perusahaan itu stabil. Jika mereka menarik Sahani di sana bisa dikatakan mereka bangkrut.
Oleh karena itu mereka masih mencari keberadaan Indi. Mereka takut keluarga Indi tahu akan kebenarannya, ucap Papa Ferdian. Oh ya, Anaya sudah tahu tentang Indi? Tanya Papa Ferdian. Belum, Pak. Aku sendiri yang akan mengatakannya setelah anak kami lahir. Aku tak mau Anaya stres memikirkan semuanya, apalagi semua musibah yang menimpanya berkaitan dengan keluarga kandungnya itu, jawab Sean. Papa tidak mau Anaya mendengar hal ini dari orang lain, Sean, ujar Papa Ferdian. Ya, Sean tahu, Pak. Jawab Sean. Lakukan rencana Papa secepatnya menghancurkan Gunatama karena dalam penculikan Anaya waktu itu Denny sendiri, tutur Sean. Apa? Jadi, Indi sendiri yang mengakuinya, Pak, jawab Sean. Baiklah. Aku ingin pria tua itu memohon permintaan maaf pada istriku setelah apa yang telah ia lakukan, ujar Sean dengan rahang yang telah mengeras. Sean. Papa senang jika kamu begitu mencintai istrimu sedalam ini, bahkan kamu melakukan apapun demi kebahagiaannya, ucap Papa Ferdian menepuk pelan pundak sang anak. Tok tok tok. Masuk. Maaf Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan Muda, ujar pelayan yang mengetuk pintu tadi. Ya. Terima kasih, jawab Papa Ferdian karena putra hanya diam saja. Temuilah dulu Sean, ujar Papa Ferdian. Ya Pak, jawab Sean seraya bangkit dari duduknya dan melangkah keluar dari ruang kerja ayahnya itu. Sean menghentikan langkahnya saat melihat seorang wanita yang senang tertunduk duduk di hadapan mamanya beserta istrinya. Rahangnya mengeras melihat wanita itu. Mas. Sean melangkah menuju sang istri dan duduk di sebelahnya, sembari menatap tajam wanita yang kini menundukkan kepalanya itu. Sean berdehem pelan membuat wanita itu mengangkat kepalanya. Tuan Muda, maafkan atas kelancangan saya, ujar wanita itu menyatukan kedua tangannya di dada. Di mana kesombonganmu tadi, jawab Sean dengan wajah dinginnya, membuat wanita itu bergidik ngeri melihat ekspresi Sean. Tuan, saya rela menerima hukuman apapun tapi tolong jangan tutup toko itu, mohon wanita itu dengan raut wajah penuh sesal. Apapun? Tanya Sean menaikkan sebelah alisnya tersenyum smirk. Ya Tuan Muda, jawab wanita itu. Minta maaflah pada istriku bukan padaku, setelah itu aku akan memutuskan hukuman apa yang nantinya kamu terima, ujar Sean. Mas. Anaya menatapnya suami itu dengan gelengan. Nona, saya minta maaf atas kelancangan saya pada Nona, ujar wanita itu menghampiri Anaya. Ya, lain kali jangan pernah melihat orang dari luarnya saja, jawab Anaya tersenyum tulus. Terima kasih Nona, jawab wanita itu. Karena istriku telah. Mas. Jangan. Aku lihat dia cukup menyesali perbuatannya, ucap Anaya mengusap lengan suaminya itu dengan lembut. Sean menatap sang istri yang tersenyum padanya seraya mengangguk. Inilah kelemahannya, tak bisa menolak permintaan sang istri jika sudah begini. Hati istrinya itu terlalu lembut oleh karena Sean tak pernah memberitahukan apa saja hukuman yang telah ia berikan pada orang yang telah mengusik wanitanya ini. Kamu beruntung kali ini, ujar Sean membuat wanita itu tersenyum lebar. Terima kasih Nona Muda dan Tuan Muda, saya berjanji akan mengubah tingkah laku saya, jawab wanita itu tersenyum bahagia. Setelah selesai wanita itu pamit pulang dengan wajah berseri-seri. Kenapa kamu tak mengizinkan aku menghukumnya, Tanya Sean dengan tatapan begitu lembut pada sang istri saat mereka telah berada di kamar. Untuk apa Mas? Biarkan saja, kita tak bisa memaksa semua orang menyukai dan menghormati kita, jawab Anaya. Hati kamu benar-benar lembut sayang, itu dan senyuman ini adalah kelemahanku yang tak bisa menolak keinginanmu,
ujar Sean mengecup sekilas B1 bir R4 Num sang istri. Bab 84. Sean merengkuh tubuh sang istri ke dalam P3 lukanya, saat wanita itu akan beranjak dari tempat tidur. "Kemana?" tanya Sean dengan suara serak khas bangun tidur. "Mandi mas," jawab Anaya. "Nanti saja," ujar Sean mendusel wajahnya ke leher mulus sang istri. "Gerah mas," rengek Anaya. Sean membuka matanya menatap sang istri, yang terdekat begitu cantik menurutnya pagi ini. "Morning sayang," ucap Sean mengecup B1 bir sang istri sekilas. Anaya tersenyum seraya melepaskan P3 lukan Sean. Dengan perlahan wanita itu mendudukkan diri di tepian tempat tidur. Perutnya yang semakin membuncit membuatnya sedikit kesulitan walau sekedar untuk bangun dari tidur. "Assalamualaikum nak," bisik Sean di depan perut Anaya. Anaya meringis, sang anak merespon bisikan sang suami, bayinya menendang cukup keras. "Dia nendang mas," ucap Anaya. "Benarkah?" tanya Sean. "Lia mas," jawab Anaya. "Anak papa jangan bikin mama kesulitan ya sayang," ucap Sean. Pria itu tersenyum lebar merasakan tendangan dari dalam perut sang istri. "Mas, mandi gi, kamu kan mau ke kantor," ucap Anaya mengusap rambut sang suami yang sedang menciumi perut buncitnya. "Lia sayang," jawab Sean melangkah ke kamar mandi. Sementara Sean mandi Anaya menyiapkan baju kerja sang suami. Setelahnya ia melangkah keluar kamar untuk membuat susu hamil untuknya. "Naya." "Ya ma," jawab Anaya tersenyum lebar melihat mertuanya sudah berada di dapur membuat sarapan. "Mau apa sayang?" tanya Nyonya Anita saat menantunya itu mengambil gelas di rak. "Bikin susu ma," jawab Anaya. "Sini biar mama buatkan sayang," ujar Nyonya Anita merebut gelas di tangan Anaya. "Ma, biar. Gak apa-apa sayang. Mama tahu kamu kesulitan." "Oh ya Sean mana nak?" tanya Nyonya. Anita tak melihat putranya itu pagi ini. "Lagi mandi ma," jawab Anaya. "Ini sayang." Nyonya Anita memberikan segelas susu hamil pada menantunya itu. "Makasih ma," jawab Anaya lalu duduk di salah satu kursi di pantry dan meneguk susu itu dengan perlahan. "Lia nak," jawab Nyonya Anita melanjutkan masakannya. "Apa yang bisa aku bantu ma?" tanya Anaya setelah selesai meminum susunya. "Gak usah Anaya. Ini juga mau selesai kok. Mama cuma bikin capcay requestan papa kamu. Yang lain udah dimasak." "Pak Ardi," ucap Nyonya Anita melemparkan senyumannya. "Yah," keluh Anaya. "Mending kamu panggil Sean gi. Kita sarapan sama-sama," ujar Nyonya Anita. "Padahal Naya mau ikutan masak ma," ucap Anaya. "Jangan bikin singa mengamuk pagi ini Anaya. Sean udah larang kamu masuk dapur loh," jawab Nyonya Anita mengingatkan Anaya. "Ya sudah Naya panggil Mas Sean dulu ma," ucap Anaya. "Ya, sayang," jawab Nyonya Anita. Anaya melangkah menuju kamar guna memanggil sang suami. Namun tiba-tiba saja sang adik ipar mencegat langkahnya. "Kak Naya," pekik Sina. "Sina, kamu bikin aku terkejut tau," tutur Anaya. "Maaf kak. Mau kemana kak?" tanya Sina. "Ke kamar manggil kakak kamu untuk sarapan," jawab Anaya. "Noh, orangnya udah mau kesini," tunjuk Sina pada Sean yang berjalan menenteng jas dan dasi. Anaya tersenyum lebar melihat sang suami begitu tampan pagi ini. Lah sungguh terpesona akan penampilan Sean. "Pesona kakakku gak ada obat kak," bisik Sina di telinga Anaya. "Kamu benar Sina," jawab Anaya yang tak mengalihkan tatapannya dari sang suami. "Dari mana sayang?"
Tanya Sean saat dengan tatapan tak kalah mautnya. Bikin susu Mas, jawab Anaya yang masih menatap suaminya itu dengan senyuman manisnya. Kamu cantik meski belum mandi, bisik Sean membuat bumil itu tersenyum malu-malu. Dasar bucin. Ejek Sina. Sina. Liakak. Maaf. Jawab gadis itu segera berlalu dari pasangan bucin itu. Kenapa pergi begitu saja, Ham? Ucap Sean merengkuh P1 sang istri. Ayo kita sarapan. Ajak Sean. Aku belum mandi Mas, cuci muka juga belum, jawab Anaya. Tapi udah minum susu, ucap Sean. Hehehe. Iya, jawab Anaya cengengesan. Jorok sekali sih sayang, gemas Sean. Bawaan BI kali Mas, jawab Anaya. Jangan selalu menyalahkan anak kita sayang, ujar Sean. Hehehe. Udah sana cuci muka sama gosok gigi dulu aku tunggu di sini, ucap Sean. Lia Mas. Tapi kamu tunggu di ruang makan aja nanti aku susul, jawab Anaya. Baiklah Tuan Putri tapi jangan lama, gemas Sean mengacak rambut sang istri. Lia Mas. Jawab Anaya. Sesampainya di dalam kamar Anaya, dengan hati-hati memasuki kamar mandi untuk mencuci muka. Namun tiba-tiba saja tubuhnya oleng dan wanita itu segera menggapai wastafel untuk pegangan agar tidak jatuh. Jantung wanita itu berdebar keras mengingat apa yang barusan terjadi. Untung ia bisa menggapai wastafel jika tidak entah apa yang terjadi. Wanita itu tampak begitu pucat pasi karena ketakutan. Segera ia mencuci muka dan keluar dari kamar mandi. Anaya meraih gelas berisi air minum di atas nakas lalu meminumnya hingga tandas. Tubuhnya menggigil dan kakinya begitu lemas. Anaya duduk di tepian tempat tidur mengusap pelan perutnya. Sayang! Teriak Sean dari luar kamar. Ya Mas. Jawab Anaya. Kenapa? Sayang kamu kenapa, Ham? Tanya Sean menghampiri sang istri yang tampak pucat. Mas. Lirih Anaya dengan suara bergetar. Ada apa sayang? Tanya Sean. Aku hampir terjatuh di kamar mandi, jawab Anaya membuat Sean terkejut. Tapi kamu baik-baik saja kan? Tidak ada yang sakit kan? Tanya Sean beruntun. Aku baik-baik saja Mas, hanya saja aku takut, lirih Anaya. Ya sudah kalau begitu kita ke dokter ya sayang, ucap Sean membawa sang istri ke dalam pelukannya. Gak Mas. Aku baik-baik saja hanya terlampau kaget, jawab Anaya. Yakin? Tanya Sean. Lia Mas. Jawab Anaya. Ayo kita keluar untuk sarapan, ucap Sean. Lia Mas. Jawab Anaya. Sementara itu di lain tempat Morgan sedang membuntuti Lola. Gadis itu masih menggantung pernyataan cintanya. Pria itu tampak serius mengikuti mobil yang dikendarai Lola menuju mansion sahabatnya. Morgan tak sabaran untuk mendengar jawaban dari Lola hari ini. Gadis itu cukup sulit ia dekati butuh waktu 7 bukan membuatnya luluh. Namun sayang gadis itu masih menggantung jawabannya. Tin tin tin. Morgan sebagai membunyikan klakson mobil saat gadis itu turun dari mobil. Lola tampak menoleh dan tersenyum tipis sangat tipis. Ia sengaja menggantung jawabannya ingin melihat sejauh mana Morgan memperjuangkannya. Lah! Teriak Morgan yang keluar dari mobilnya. Wanita itu menghentikan langkahnya dan menatap pria yang begitu mempesona itu. Lola tersenyum tipis saat pria itu mendekatinya. Lah, buru-buru sekali, ujar Morgan. Saya akan menemani nona muda hari ini ke salon tuh. Mas. Kamu panggil aku Mas, sela Morgan. Iya Mas. Jawab Lola.